Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bimbel Mandiri. Bimbel Mandiri bukan bimbel biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, masih dengan soal Fisika UTBK 2019. Kali ini kita akan bahas soal nomor 17 ya. Kita simak soalnya. Sebuah bus bergerak dengan kelajuan 20 meter per sekon sambil membunyikan klakson dengan menghasilkan frekuensi 960 Hz. Seorang pengendara motor di depan bus bergerak dengan kelajuan 10 meter per sekon. Jika kecepatan bunyi di udara sama dengan 340 meter per sekon, maka pengendara motor akan mendengar klakson dengan frekuensi titik-titik. Ya. Nah, yang ditanya adalah frekuensi suara yang didengar oleh pendengar. Pendengarnya adalah pengendara motor. Baik. Soal yang seperti ini itu kita bisa selesaikan dengan menggunakan konsep ini ya, efek Doppler. Kita punya rumus efek Doppler itu di sini. Fp sama dengan V plus minus Vp dibagi V plus minus Vs kali Fs. Fp itu adalah frekuensi suara yang didengar oleh pendengar. Fs adalah frekuensi suara yang dikeluarkan oleh sumber bunyi. V adalah kecepatan suara di udara ya. V kecepatan bunyi di udara. Kemudian Vp dan Vs masing-masing kecepatan pendengar, dan Vs adalah kecepatan sumber bunyi. S itu sumber bunyi ya, P adalah pendengar. Nah, plus minus itu tergantung arah gerak pendengar dan sumber. Nah, prinsipnya kalau sumber bunyi dan pendengar itu saling mendekat, frekuensi yang didengar oleh pendengar pasti akan lebih tinggi. Sementara kalau saling menjauh, frekuensi suara yang didengar oleh pendengar itu akan lebih rendah dibanding frekuensi sumber. Nah, untuk menyelesaikan ini kita lebih mudah kalau menggunakan trik ya. Caranya gini, kita gambar di sisi kiri P, di kanan S ya. Gambarlah P di sebelah kiri ini ya, kemudian S di sebelah kanan ya. Dari gambar ini maka Vp atau Vs akan bernilai negatif kalau bergerak ke kiri, kalau bergerak ke kanan itu bernilai positif ya. Jadi kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif, baik Vp maupun Vs. Nah, kalau misalnya P menjauhi S ya berarti dia harus ke kiri, kan S nya di kanan. Begitu juga S kalau menjauhi P berarti ke kanan, karena P nya di kiri. Nah, dari kasus yang diketahui di soal ini kita lihat, karena diketahui bahwa pendengar P berada di depan sumber bunyi yaitu S, P di depan S berarti dia depannya kiri kan ya, maka Vp dan Vp lebih rendah dari Vs. Vp nya kan berapa di sini, 10 ya, Vs nya 20. Kecepatan bus sebagai sumber bunyi 20 meter per sekon, motor sebagai pendengar itu cuma 10 meter per sekon, kan makin lama makin dekat ya, berarti S bergerak mendekati P, sementara P bergerak ke arah searah dengan S berarti dia menjauhi S. Nah, dari sini kita lihat P berarti bergerak ke kiri,
S juga bergerak ke kiri. Karena sama-sama ke kiri berarti sama-sama bernilai negatif. Sesuai dengan ini tadi ya. Kalau ke kiri negatif, kalau ke kanan positif. Karena P ke kiri, S juga ke kiri, berarti mereka sama-sama bernilai negatif. Nah, setelah kita tahu bahwa VP dan VS negatif, ya kita masukkan ke rumus ini. FP sama dengan V min VP dibagi V min VS, kan tadi sama-sama negatif ya, dikalikan Fs. Ya, kita tinggal masukkan angkanya. V-nya 340, VP 10, VS-nya 20. Kemudian frekuensi sumber ini 960 Hz. Kita hitung ketemulah 990 Hz. Jadi jawabannya adalah D. Demikian pembahasan tentang soal nomor 17. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, sekarang bagaimana dengan nomor 18? Kita lihat soalnya ya. Sebuah ledakan terdengar dari suatu tempat yang berjarak R kilometer dari kota Malang. Ledakan tersebut juga terdengar sampai kota Kediri dengan intensitas 5,4 kali 10 pangkat min 5. Ini pangkat ya. Watt per meter persegi. Sumber ledakan kota Malang dan kota Kediri membentuk segitiga siku-siku. Saya ulang, sumber ledakan kota Malang dan kota Kediri membentuk segitiga siku-siku dengan sudut siku-siku di kota Malang. Jadi ini kita gambar ya. Ini sumber ledakan kota Malang dan kota Kediri membentuk segitiga siku-siku. Nah, siku-sikunya di kota Malang. Berarti ini Malang, ini Kediri, ini sumber ledakan. Jika jarak kota Malang dan Kediri 100 km, Malang dan Kediri 100, jadi 100 ya. Maka berapakah R? Jarak antara titik pusat ledakan dengan kota Malang itu R. Pusat ledakan dengan Kediri itu RK. Yang ditanyakan adalah R. Jadi jarak antara pusat ledakan dengan kota Malang. Nah, kita tahu bahwa ini kita pakai ini berkaitan dengan intensitas bunyi ya. Intensitas bunyi. Intensitas bunyi itu simbolnya I. Rumusnya adalah P daya dibagi dengan luas. P daya, A itu luas. Berarti satuan untuk intensitas bunyi adalah, karena daya itu satuannya watt, luas satuannya meter persegi ya. Maka satuan intensitas bunyi ini watt per meter persegi ini kan. Itu dari P per A. Nah, A itu apa? A itu luas permukaan bola kan, luas ya. Karena kalau bunyi terpancar, sebuah ledakan terjadi itu memancarkan bunyi itu arahnya kemana-mana kan, bukan hanya 2 dimensi tapi 3 dimensi, jadi dia membentuk bola. Nah, yang dimaksud dengan A itu luas adalah luas permukaan bola. Luas permukaan bola apa rumusnya? 4 pi R kuadrat ya. Ini ya, berarti di sini I itu berbanding terbalik ya, berbanding terbalik dengan 1/R kuadrat. Kan ini ada R. Jadi ingat ya, I berbanding terbalik dengan 1/R kuadrat. Nah, jadi kita gunakan ini ya.
I berbanding terbalik dengan 1/R kuadrat. Nah, kalau IM dibagi IK, berarti dia kan dibalik. RK dibagi R. R-nya Malang kan R. Yang Kediri IK RK ya. Jadi IM dibagi IK sama dengan RK dibagi R dikuadratkan. Ini kuadrat kan. Kenapa dibalik ya? Karena berbanding terbalik. Nah, kita masukkan nilainya. IM-nya berapa? Intensitas di Kota Malang. Ini 6 kali 10 pangkat 5 yang di Kediri 5,4 kali 10 pangkat 5 ya. Nah, ini ada data yang kurang ini. Ini diketahui intensitas yang terdengar di Kota Malang itu ini IM ya. Intensitas yang terdengar di Kota Kediri 5,4 kali 10 pangkat 5. Nah, IM dibagi IK hasilnya RK dibagi R kuadrat ya. RK dibagi R kuadrat sama dengan, kalau ini kan bisa dicoret ya. Ini bisa dicoret. Ini ya. Terus nah, 6 dibagi 5,4 itu sama dengan 10/9. Sama-sama dibagi 0,6. 6 dibagi 0,6 10. 5,4 dibagi 0,6 9. Berarti RK per R dikuadratkan sama dengan 10/9 ya. Jadi RK kuadrat sama dengan 10/9 R kuadrat. Terus kita lanjutkan. Kita lihat ini segitiga siku-siku ini. Ini kan sisi miring ya, sisi miring. Jadi kita pakai Pitagoras, RK kuadrat sama dengan R kuadrat plus 100 kuadrat ini ya. RK kuadrat sama dengan R kuadrat plus 100 kuadrat. Kita masukkan RK kuadrat kan ini 10/9 R kuadrat, kita substitusi ya. Kemudian ini kita tulis lagi. Nah, yang R kumpulin R 10 R kuadrat min R kuadrat kan tinggal 1/9. Ini 9/9 ya. 1/9 R kuadrat sama dengan 100 kuadrat. Sama-sama kita kalikan 9. Yang kiri kali 9, yang kanan kali 9. Ini kali 9 berarti tinggal R kuadrat. Ini 9 kali 100 R ke 100 kuadrat. Kalau R kan berarti tinggal di akar. Akarnya 93, akarnya 100 kuadrat ya 100. Berarti dikali hasilnya adalah 300. 300 apa? 300 kilometer ya. Ini satuannya kilometer. Jadi jawabannya adalah A. Jelas ya anak-anak? Ini mengenai bab intensitas bunyi. Oke, demikian pembahasan tentang soal nomor 18. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 19. Oke anak-anak, kita lanjut dengan pembahasan soal nomor 19. Perhatikan gambar di bawah ini. Ya, ini ada gambar. Ini tabung A, yang ini tabung B ya. Ini gambar tabung. Dari gambar di atas pada A berisi es, yang A ini berisi es yang terbuat dari air murni, jadi air es biasa ya. Dan wadah B berisi es yang terbuat dari air asin. Jadi ini es asin gitu ya. Es asin itu terbuat dari air asin, yaitu campuran air plus garam. Jadi air asin ini.
yang masanya sama. Jadi massa air di sini dan di sini sama. Diamati bahwa es dari air asin pada suhu yang sama lebih banyak yang mencair atau melebur ya. Hal ini terjadi karena titik-titik. Oke. Kira-kira yang mana ya jawabannya ya? Nah, untuk menganalisa menjawab soal ini kita gunakan rumus. Ini yang berkaitan kalau perubahan wujud ya, proses perubahan wujud. Benda ya, perubahan wujud zat. Nah, perubahan wujud zat itu ada dua. Yang pertama proses peleburan dengan kita punya rumus M kali L. Yang kedua proses penguapan ya. Kalau melebur kan dari padat ke cair, kalau menguap dari cair ke gas. Nah, dalam konteks ini kita gunakan yang melebur ya enggak. Nah, kalau melebur kita punya rumus Q sama dengan M kali L. Nah, M itu apa? Q itu kalor yang dibutuhkan untuk proses peleburan total. Itu sama dengan banyaknya massa dikali kalor leburnya. Kalau lebur itu kalor yang dibutuhkan untuk melebur 1 kg zat pada titik leburnya. M adalah massanya. Massa dikali kalor lebur itu adalah kalor yang dibutuhkan. Nah, hubungan Q sama dengan M kali L. Kalau kita nyari L gimana nih? Kalau kita menghitung L berarti sama dengan Q dibagi M kan? Q dibagi M. Nah, kita udah tahu sekarang hubungan antara L dengan M. Ternyata L dengan M itu berbanding terbalik. Dengan Q yang sama, jika M-nya makin besar, maka L-nya makin kecil. Ya kan? Dengan Q yang sama, kalau ini 1, ya ini 1, ini 5, ini makin kecil. Jadi makin besar M, L-nya makin kecil. Nah, konteksnya di situ. L berbanding terbalik dengan 1/M. Berbanding terbalik dengan M. Berarti hubungannya gini. Nah, dikatakan di sini kok di wadah B, yaitu air asin itu pada suhu yang sama meleburnya lebih banyak, yang mencair lebih banyak ya. Berarti M-nya makin besar kan? M-nya lebih besar. Kalau M-nya lebih besar berarti L-nya lebih kecil. L siapa? L yang di wadah B. B itu kan air asin. Es yang terbuat dari air asin yaitu air bus garam. Artinya L untuk air garam lebih kecil daripada L-nya air murni. Jadi kalor leburnya air murni lebih besar daripada kalor lebur air garam. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Karena M-nya lebih besar, maka L-nya lebih kecil. L itu apa? L itu adalah kalor lebur. Demikian ya, anak-anak. Jadi jelas jawabnya di sini air kalor lebur air murni lebih besar daripada kalor lebur air garam. Oke, sudah jelas ya. Nah, soal nomor 20. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada diagram P dan V. P, V. P tekanan, V volume. Ya, V ini volume. Yang ordinatnya adalah tekanan, absisnya adalah volume.
Di sini ada kurva A, B, C. Lihat soalnya ya, proses siklus A, B, C, A. Jadi A, B, C, A dari suatu gas ideal monoatomik sebanyak N mol mengalami proses termodinamika seperti ditunjukkan pada gambar. Proses AB adalah proses isotermik. Ingat apa isotermik itu? Term itu, ingat termometer ya. Termometer itu alat pengukur suhu. Jadi kalau term itu suhu, iso itu sama. Isotermik berarti proses yang terjadi pada suhu yang sama. Jadi ini suhunya dari A ke B nggak berubah. Jika T adalah suhu gas ketika dalam keadaan A, ini T, dan konstanta gas umum sama dengan R, kerja atau usaha ya yang dilakukan gas pada proses CA adalah titik-titik. Yang ditanyakan adalah W pada proses CA. CA itu proses dari titik C menuju ke titik A. Ada perubahan apa proses C ke A ini? Grafiknya datar ya. Kalau datar berarti P-nya nggak berubah. Jadi W pada CA itu terjadi pada proses ketika P-nya tetap. Berarti ini proses yang isobarik. Isobar, tekanannya tetap ya. B dari C ke A itu prosesnya isobarik, berarti P-nya sama. Nah, kita tahu bahwa konsep W itu adalah P dikali delta V. Ini rumusnya. Jadi kalau ada perubahan volume, pasti ada usaha. Delta V itu apa? Delta V itu V akhir dikurangi V awal, V mula-mula. Nah, untuk proses CA itu berarti P-nya P2 ya, P2, V akhirnya kan dari C ke A, C itu V1, V2, A-nya V1, berarti V akhirnya V1, V1 dikurangi V2. Kalau ini kita kalikan, berarti P2 kali V1 dikurangi P2 kali V2. Nah, di dalam gas ideal, rumus gas ideal kita kenal rumus PV sama dengan N kali R kali T. Nah, sini P2 kali V, berarti di sini P2 kali N kali, berarti ini kita ganti nRT katanya kan di sini jika T adalah suhu ketika gas dalam keadaan A, kan di sini titik akhirnya, kemudian konstantanya R, kemudian jumlah gasnya, jumlah molnya N, maka P di sini adalah PV ini adalah nRT dikurangi ini tetap P2 V2. Nah, jadi WCA itu besarnya sama dengan nRT dikurangi P2 kali V2. Jawaban mana yang cocok? Oh, ternyata yang cocok adalah yang E ya. Jadi jawabannya adalah E.
Jelas sekali ya anak-anak ya. Untuk pendalaman soal tentang gas ideal, ini gas ideal ya, rumus kan gas ideal. Kemudian berkaitan dengan termodinamika, ini kalian pelajari lagi bab ini, termodinamika. Nah ini, jadi PV-nRT itu adalah rumus umum gas ideal nRT. Kalian dalami lagi nanti tentang dua bab ini yang berkaitan dengan soal-soal seperti ini termodinamika namanya. Baik anak-anak, saya kira sementara cukup sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa kalau video ini dirasa sangat bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya. Sekian dulu, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.